يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, salah satu ajaran indah yang diberikan oleh Islam adalah kita harus menghormati tamu kita. Kalau kita ingin mengetahui bahwa suatu masyarakat memiliki budaya yang luhur atau tidak, kita bisa melihat bagaimana mereka memperlakukan tamu mereka. Apakah mereka menghormati atau tidak? Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tentang ajaran Islam terkait dengan bagaimana kita bermuamalah dengan tamu kita. Bagaimana kita menghormati tamu kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang adab dalam menerima tamu, menyambut tamu, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu apakah menghormati tamu dalam Islam itu wajib atau tidak. Saya akan sebutkan satu perkataan Imam Ali bin Abi Thalib yang berbunyi akrim dhaifak wa in kana haqiran. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, hormatilah tamumu meskipun orang tersebut itu hina. Hina mungkin bisa ditinjau dari nasab atau dari sisi statusnya dalam masyarakat. Karena memang kalau kita melihat dalam masyarakat ada berbagai status yang menurut kita adalah status yang mulia, yang tinggi, dan ada juga berbagai status yang menurut kita adalah status yang biasa. Imam Ali bin Abi Thalib ingin mengajarkan kepada kita, siapapun tamunya, tidak pandang itu pejabat, masyarakat biasa, siapapun orangnya, kita harus menghormati tamu kita. Kemudian terkait dengan urgensitas menghormati tamu, saya akan menyebutkan pelajaran indah yang diberikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW kepada muridnya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "Ya Ali, akrimil dhaifa walau kana kafiran." Wahai Ali, hormatilah tamu meskipun tamu tersebut itu seorang yang kafir. Kalau seandainya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan meskipun tamu itu adalah orang yang hina, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bukan hanya tamu yang hina saja yang harus kita hormati. Tamu yang memiliki akidah yang berbeda dengan kita pun harus kita hormati. Walau kana kafiron.
Kemudian pembahasan setelahnya adalah bagaimana kita memberikan penghormatan kepada tamu kita. Kalau seandainya kita diperintahkan oleh Rasul untuk menghormati tamu kita, pertanyaan berikutnya adalah apa yang diajarkan oleh Rasul terkait dengan metode menghormati tamu. Dalam hal ini banyak adab yang bisa kita pelajari dari Islam, tapi saya akan menyebutkan beberapa saja, di mana Al-Imam Baqir alaihissalam pernah berkata bahwa salah satu bentuk penghormatan kepada tamu adalah dengan kita menyambut tamu dengan baik. Ketika kita menyambut tamu dengan baik, maka artinya kita memberikan satu alamat bahwa kita cinta dengan kedatangan tamu tersebut. Taruhlah ketika ada orang sampai ke rumah kita dan kita melihat, kita keluar ke rumah dan kita mempersilahkan tamu kita untuk masuk. Ini merupakan satu adab bagaimana kita menghormati tamu kita. Jadi kita harus sambut tamu kita dengan baik. Kemudian yang kedua adalah ketika kita memiliki tamu, hendaknya kita berusaha untuk tidak berpuasa kecuali dengan izin tamu. Ini mungkin aneh, tapi kita ingin membahasnya. Apakah hal ini memang merupakan bentuk penghormatan atau tidak? Saya akan menukil perkataan indah dari Rasul yang mengatakan, وَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَّا بِإِذْنِ ضَيْفِهِمْ لِأَلَّا يَحْتَشِمَهُمْ فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ فَيَتْرُكَهُ لِمَكَانِهِمْ. Kalau kita katakan bahwa apakah meminta izin kepada tamu untuk berpuasa merupakan penghormatan, kita akan mendapatkan jawaban ini di perkataan Rasul. Rasul mengatakan hendaknya tuan rumah itu tidak berpuasa kecuali dengan izin tamunya. Kenapa? Karena ketika tamu ini dia ingin mencicipi hidangan dan ia melihat bahwa tuan rumahnya itu berpuasa, maka ia merasa tidak enak. Ia tidak leluasa untuk mencicipi hidangan. Ini yang dijelaskan oleh Rasul kenapa ketika kita ingin berpuasa sebagai tuan rumah, kita hendaknya minta izin terlebih dahulu kepada tamu kita. Dan insya Allah hal ini akan kita kupas lebih terperinci di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.